Berisik hari ini kita akan ulas tentang sengkarut bisnis haji dan umroh, bareng Ketua Komunitas Travel Haji dan Umroh, Haji Umar Toha. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam, Mas Boy. Gimana kabar, Pak Haji nih? Alhamdulillah, sehat. Sehat Mas sehat. Boy gimana? Sehat juga? Sehat, cuma haji masih nunggu 30 tahun lagi. Udah daftar Sudah dapat nomor porsi kita. Pak Haji Umar, Iya. kita mau ulas nih tentang sengkarut bisnis umroh dan haji. Ya kan, tiap tahun tuh suka ini ya, ada iming-iming tuh dari travel umroh gitu kan, yang memberikan iming-iming kepada calon jemaah biaya murah. Iya. Beberapa tahun lalu kan sempat viral tuh, ada namanya First Travel, 14 juta bisa umroh promo, tapi promonya nggak Iya. berhenti-berhenti, ya kan. Ada Solusi Balat Lumampah, ya kan. Terus ada Usmania Hanin, lalu ada juga Abu Tours. Iya. Tapi yang paling fenomenal First Travel sih, jago Oh, nipunya. Betul. Ini gimana nih, kiat-kiatnya supaya tidak terbujuk rayu oleh iming-iming paket murah Iya. ibadah umroh? Jadi sebenarnya gini, Mas Boy, harusnya masyarakat tuh banyak belajar dari kasus-kasus yang sudah terjadi ya. Harga umroh murah itu. Tadi disebutkan kan nama-namanya. Bahkan sekarang pun masih ada hal-hal seperti itu, tergiur dengan harga murah. Intinya begini, umroh itu seperti sebuah produk, Ya. ya. Di situ ada biaya produksi. Jadi variabel cost dari umroh itu 65% ada di tiket pesawat. Tiket pesawat ya? Tiket pesawat. Pulang pergi? Pulang pergi. Jadi Jadi variabel cost-nya tuh. jangan sampai paket murah bisa berangkat nggak dapat tiket pulang. Pernah ada kejadian kan itu? Ada. Jadi masyarakat jangan tergiur dengan harga murah. Kenapa? Intinya biaya umroh itu 65% ada di tiket pesawat. Dan itu bisa di-searching sebetulnya? Itu bisa di-searching, tracking saja melalui handphone harga tiket pesawat dari Jakarta ke Jeddah itu berapa. Pulang pergi. Artinya kalau harganya murah sekali, sementara untuk bayar tiket saja nggak cukup, nah ini Patut diwaspadai. patut diwaspadai. Jadi kiatnya bagaimana supaya tidak gagal berangkat, karena ada modus penipuan harga murah, mudah. Jadi masyarakat cek melalui handphone, harga tiket antara Cengkareng sampai ke Jeddah pulang pergi itu berapa, kalau harganya sudah sama dengan harga tiket saja, atau di bawah harga tiket, atau sedikit di harga tiket, itu harus waspada. Kenapa? Selain harga tiket kan jamaah harus nginap di hotel, harus makan. Akomodasi ya, menginap, makan, gitu. ya kan. Betul. Lalu ada transportasi pulang pergi, Betul. transportasi darat, ya kan. Dan ada ihram, Betul, koper, perlengkapan lain-lain. Ya. Artinya begitu cara mewaspadainya. Biaya minimalnya berapa sih? Modal dasar itu berapa sih? Kalau modal dasar tergantung fasilitas yang kita pakai. Contoh, kalau kita pakai pesawat yang transit beda dengan yang direct. Oh beda ya? Beda. Lebih murah yang Ya, transit? lebih murah yang transit. Hotel juga sama. Jarak hotel dengan masjid semakin dekat semakin mahal. Jadi kalau berapa biaya produk umroh dasar harganya, itu tergantung fasilitas yang kita kemas. Jadi ada paket ekonomi, ada paket bisnis mungkin, Bisnis atau VIP. VIP atau eksekutif begitu ya? Iya. Jadi sudah jelas berbeda ya? Sudah jelas berbeda. Jadi kalau dari rekomendasi yang sudah dikeluarkan oleh Kemenag, itu paling tidak sekitar 28 juta.
28 juta ya? Iya. Itu pakai standar? Yang standar, reguler. Reguler. Jadi sudah termasuk biaya tiket pulang pergi, akomodasi menginap di sana, begitu, makan mungkin, dan perlengkapan. Betul. Dan sudah ada margin mungkin keuntungannya? Sudah ada. Dan itu harga yang wajar untuk marginnya pun wajar? Wajar. Gitu. Jadi kalau ada cerita 14 juta berangkat, gitu ya? Sudahlah itu tutup buku saja gitu. Nggak usah dipercaya. Karena bisa dicek harga tiketnya sudah berapa gitu. Kasihan nanti masyarakat tergiur harga murah, akhirnya nggak berangkat. Gitu. Jadi memang yang dicek itu apa sih Pak Umar? Yang dicek itu travelnya dulu, terdaftar atau tidak, atau bagaimana? Ya, salah satu yang tadi saya sebutkan adalah indikator bagaimana mengantisipasi gagal berangkat umroh dari harga. Kalau dari regulasi atau izin itu mudah. Sekarang masyarakat bisa download aplikasi namanya Umroh Cerdas. Di handphone tuh bisa. Itu portal dari Kemenag. Apabila ada ingin berangkat umroh dengan perusahaan travelnya apa namanya, langsung saja dicek di handphone. Nama PPIU, klik Umroh Cerdas, kemudian buka nama perusahaan penyelenggara ibadah umroh atau PPIU. Ketik di situ. Ketik namanya perusahaannya. Ada atau tidak? Ada atau tidak. Kalau ada muncul. Berarti dia izin. Izinnya berizin. Kalau tidak ada, tidak berizin. Bodong. Tapi yang bodong ini dilarang ya sebetulnya ya? Sebetulnya dilarang. Ada penertiban dari Kementerian Agama? Ada. Ada penertiban yang bodong itu. Ya. Dibanding apa? Cuma kan keterbatasan mata telinga dari Kemenag di lapangan masih ada yang luput. Pak Haji selama menjadi pengusaha travel sering mengalami nggak yang gagal berangkat? Dari kondisi di lapangan dari pihak lain? Sering saya lihat ada. Mereka biasanya karena kurang tahu yang tadi yang saya sampaikan atau tergiur dengan harga murah, kadang kala mereka karena ngelihat figur. Endorse. Yang di-endorse. Oh, ngeliat ada figur ya kan? Pada itu figurnya berbayar ya. Iya. Dibayar buat cuap-cuap gitu. Betul. Tertarik gitu. Betul. Lalu paketnya juga tidak masuk akal begitu. Akhirnya banyak yang terjebak ya. Banyak yang terjebak. Jadi kiatnya itu saja masyarakat. Kalau umpamanya harganya murah, gampang cek harga tiket. Karena ingat 65% variabel cost umroh itu ada di tiket pesawat. Biaya tiket pesawat. Jadi kalau harganya sudah dicek di handphone di bawah harga tiket, ya sudahlah, berpikir 2 kali lah. Atau sedikit di atas harga tiket, bagaimana bisa bayar hotel, akomodasi dan lain-lain. Untuk izin cek di aplikasi Umroh Cerdas. Aplikasi cerdas. Pak Haji, ini tentang waktu tunggu untuk haji, ibadah haji. Itu kan terkadang kita ketika kita berniat untuk menjalankan ibadah haji, kita kan harus store dulu tuh. Betul. Untuk mendapatkan nomor porsi. Betul. Kadang kan ada aplikasi Haji Pintar tuh kita cek kan, nomor porsi kita berapa ya kan, dicek berangkatnya tahun berapa tuh. Kayak saya nih, bayar kemarin misalnya, dapat nomor porsi, saya cek berangkat 30 tahun lagi. Iya. Itu kok bisa lama begitu tuh? Nggak ada solusi tuh ya? Ini saya lihat memang belum ada rasa keadilannya untuk masa tunggu ini. Jadi seharusnya memang Kemenag mereformulasi masa tunggu. Contoh, saya daftar haji, kemudian saya mempunyai masa tunggu katakanlah 20 tahun. Ya. Di usia 50 atau 60. Kemudian ada anak-anak usia mungkin 10 tahun ya kan, didaftarkan oleh orang tuanya. Masa tunggu sama. 20 atau sampai 15 tahun. Kita hitung saja, kalau ada anak-anak umur 10 tahun, dia daftar haji, nunggu 20 tahun, dia berangkat
sudah umur 30. Ya. Ini ada orang yang daftar umur 60, dia nunggu sama 20 tahun. Berarti kan berangkat umur 80 tahun. Kalau masih hidup. Kalau masih hidup. Kalaupun hidup, fisiknya mungkin nggak terlalu kuat gitu loh. Jadi mestinya seperti ada subsidi silang, reformulasi itu. Begini. Jadi subsidi masa tunggu ya? Masa tunggu. Jadi kalau untuk anak-anak ya yang umur 10 tahun, masa tunggu bisa saja sampai 30 tahun. Ya. Kemudian orang yang sudah tua jangan lagi 20 tahun, 5 tahun. Ya. Gitu loh. Jadi anak-anak kan nggak masalah berangkat di umur 30 tahun, 35 tahun masih kuat fisiknya. Masa tunggu disesuaikan dengan usia. Nah, yang sudah lanjut usia jangan diperpanjang lagi. Jadi diperpendek gitu loh. Yang panjang anak-anak yang lebih muda. Saya 40 nih. Ya kan? Ya. Nunggu 30 tahun lagi 70 tahun umur 70. Saya. Yakin masih sehat atau yakin masih hidup? Mestinya gitu. Saran saya nih. Kecuali yakin ingin dimakamkan di sana. Iya, itu beda. Kecuali begitu ya. Tapi memang dibandingkan jemaah-jemaah lain, jemaah haji dari Indonesia itu sudah uzur ya yang berangkat itu ya? Iya, kebanyakan. Mereka memang daftarnya sudah di usia yang cukup tinggi, ya. Karena mungkin kalau masih usia muda masih senang dunia yang lain gitu kan. Atau memang nggak ada duit, nggak ada biaya. Belum ada biaya. Belum kepikiran kan. Begitu sudah mapan, usia sudah cukup. Sudah cukup. Banyak. Tapi jumlahnya banyak, alokasi terbatas kan? Alokasi terbatas. Jadi masa tunggu itu harus direformulasi memang. Direformulasi ya? Iya. Supaya anak-anak lebih panjang masa tunggunya, yang orang tua dipersingkat. Jangan semua sama gitu loh. Nah ini yang nggak adil gitu loh. Nggak adil dari sisi usia keberangkatan. Iya, masa tunggunya nggak adil. Jamaahnya Pak Haji Umar gimana? Pak Umar juga kan ada sebagai yang menggeluti bidang usaha travel, umroh dan haji, kebanyakan yang berangkat tuh yang sudah sepuh atau gimana? Kebanyakan yang sudah sepuh. Sudah sepuh ya? Kebanyakan yang sudah sepuh. Nah, haji khusus ya, Pak, yang haji khusus ya? Ya, kalau untuk travel umroh itu kan haji khusus. Tidak menjual haji Reguler, haji khusus. Yang haji khusus pun sudah pada sepuh ya? Kalau haji khusus lebih bervariasi. Antara yang sepuh dan muda berimbang. Tapi kalau yang reguler yang saya lihat banyak yang sudah sepuh ya. Sepuh gitu. Usianya sudah tidak muda lagi lah. Betul. Kalau haji khusus kan lebih kepada status ekonomi menengah ke atas. Kalau yang reguler kan banyak, maaf ya dalam tanda kutip, orang-orang di pedesaan yang ekonominya terbatas, yang mereka nabung dikit-dikit ingin berhaji. Dan ketika dia menabung haji untuk reguler itu kan di usia yang sudah tidak muda lagi. Sudah tidak muda lagi. Gitu. Tapi haji khusus juga banyak juga kan yang sudah sepuh karena memang dia suksesnya di usia sudah tidak muda juga kan. Banyak juga ada juga gitu. Tapi anak muda yang sudah mapan juga banyak ya. haji khusus. Ini ngomongin haji khusus nih. Kan Pasus Haji lagi rame nih. Saya lihat. Iya. Kita bisa saksikan di media-media massa gitu, di media online, media elektronik gitu. Pansus Haji ini kan sedang menelisik tentang dugaan pelanggaran Undang-Undang Haji. Undang-undang berapa ya? Undang-Undang nomor 8 tahun 2019. Ya, tentang penyelenggaraan haji dan umroh kan? Iya. Nah, di situ kan dipersoalkan tentang kebijakan Menteri Agama. Iya. Yang mendapatkan alokasi 20.000 haji tambahan dari pemerintah Arab Saudi sebanyak 20.000 alokasi. Ya. Di split langsung tuh. Yang 10.000-nya untuk haji reguler, yang haji khususnya sebanyak 10.000 juga. Dipersoalkan karena dianggap melanggar undang-undang penyelenggaraan haji dan umroh. Iya. Melanggar pasal 64. Pasal 64 ya, bahwa alokasi haji khusus paling baik hanya sebanyak 8%. Iya. Dari total alokasi haji. Menurut pandangan Pak Haji gimana nih sebagai pengusaha travel yang juga bagian dari masyarakat tentang yang sekarang sedang ditelisik oleh Pasus Haji? Kalau saya melihatnya gini,
Kalau mengacu kepada peraturan yang 8% itu, kan mestinya bukan dibagi 2 alokasi yang 20.000 itu. Jadi banyaklah orang tua yang masih berharap bisa berangkat sesegera mungkin. Sesegera mungkin. Dan itu kan menghilangkan kesempatan mereka untuk berangkat karena dibagi 2 gitu kan. Iya. Itu zolim. Zolim itu ya? Zolim kalau menurut saya. Kebijakannya zolim ya? Zolim. Jadi menghilangkan hak yang menunggu. Padahal sudah diatur undang-undang ya? Di undang-undang diatur itu 8%. Maksimal 8%. Iya. Dengan adanya tambahan 10.000 tadi, jumlahnya tidak menjadi 8%. Tidak. Sehingga haji reguler yang harusnya berangkat lebih awal, ya kan? Kesempatan lebih awal, teralihkan ya? Betul, gitu. Berarti betul, gitu, ini kebijakan ini dinikmati oleh hanya orang kaya dong berarti. Ya. Ini kan Pansus Haji rame loh. Betul. Kita ikutin running terus gitu kan. Di media TV nasional muncul terus kan di media online muncul terus ya kan. Sudah banyak saksi yang dipanggil ya kan, diminta keterangan ya kan. Menurut Pak Haji Umar gimana nih? Bakal klimaks? Karena kan DPR sebentar lagi nih. Iya. Sebentar lagi berakhir. Awal Oktober kan sudah diganti nih. Ini akan berujung klimaks atau anti klimaks nih? Kalau saya gini melihatnya, ini mau klimaks atau anti klimaks, satu keyakinan saya. Mereka bisa saja lolos dari hukum dunia. Tapi saya yakin mereka tak akan bisa lolos dari hukum akhirat. Berisik.